Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang siklus rezeki ya. Teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada. Nah, siklus rezeki ini tertulis di dalam Primbon Palsrikati ya. Perubahan ya, rezeki yang terjadi setiap 6 tahun sekali. Nah, saya akan selalu mengingatkan ini ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya buatkan per bulan ini siklus rezeki di bulan Maret 2024. Ya. Ini Anda periksa umur Anda ini berada di mana ya. Kita mulai dari 24 ya. 24 sampai dengan 102. Kalau 102 paling sudah delok YouTube teman-teman. Ya. Harus angel mangane. Ya. Umur 24 rezeki teman-teman Jumat Wage ini ada di angka 2 ya, artinya ya pas-pasan ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, yang saat ini Anda berada di umur 18 sampai dengan 24, itu angka rezekinya 2. Ini bisa benar juga bisa tidak teman-teman ya. Tujuannya kita bukan mencari benar atau tidak, tapi tujuannya ketika kita tahu bahwasanya rezeki kita di angka 2, kita harus bisa memaksimalkan sampai bisa tembus angka 10 ya. Artinya apa ya? Anda kaya raya ya. Nah, selanjutnya umur 24 sampai dengan 30, angka rezekinya 4. Tuh, ini sudah mulai kaya, artinya sudah berkelimpahan teman-teman Jumat Wage. Ketika Anda memasuki umur 30, 24 sampai 30 ya, biasanya ini masa-masa Anda ini si bujang ya. Nah, coba Anda periksa masa-masa si bujang atau masa-masa Anda ini baru menikah, itu cahaya-cahaya ya. Ibaratnya energi daya pikat Anda itu pada puncaknya yang terjadi seperti itu. Nah, biasanya di sini lengah gitu ya. Masalah akan mulai timbul ketika Anda memasuki umur 36 sampai dengan umur 42 ya. Artinya selama 12 tahun teman-teman Jumat Wage ini akan banyak mengalami masalah-masalah kehidupan. Umur 42, 36 ya. 36 sampai dengan 42. Ini bisa maju, bisa mundur. Ya. 36 ke 42. Ini kan cuma 6 tahun toh. Nah, coba Anda tambah. Ya, 42 tambah 3. 36 dikurangi 3. Artinya mulai dari 33. Teman-teman Jumat Wage ini akan mulai mengalami masalah-masalah yang ekstrim di dalam kehidupan Anda. Silakan dicek. Silakan dibuktikan benar atau tidak. Bukan soal benar dan tidaknya ya. Tapi soal bagaimana supaya Anda bangkit dari keterpurukan. Karena leluhur kita pun juga mengalami hal yang sama. Kalau itu sama ya dengan kehidupan Anda. Bahwasanya di umur 36 sampai dengan umur 42, 33 sampai dengan umur 45 itu mengalami kondisi terburuk di dalam hidupnya selama 12 tahun. Ya. Tapi tidak perlu sedih. Karena di umur 54, umur 48, 54, maka Jumat Wage akan mengalami posisi kejayaan. 12 tahun akan mengalami posisi kejayaan di dalam hidupnya. Dengan catatan, ketika Anda berada di kondisi terpuruk ya, 36 sampai 42, 33 sampai 45, ini Anda benar-benar bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Loh ya, kalau Anda di umur itu terus santai, leha-leha, nyamantai, akan sambat, ngenteni primbone berubah, maka umur 48, 54 bukan mengalami kejayaan, malah mengalami keterpurukan. Selanjutnya ya, teman-teman Jumat Wage ya, umur 60 ya. Umur 60 ini Anda mengalami masa turun ya. Cukup ya, angkanya 2. Tapi yang paling ekstrim ini ada di umur 66. Itu angkanya 1. Ya.
berarti berada di kondisi kekurangan. Tapi di umur 72 Anda akan naik lagi, angkanya 5. Ya. Umur 78, 84 ini angkanya 2. Artinya ya pas-pasan. Ya ndak kurang, ya ndak lebih, pas-pasan, ngepres ya. Ibarat Anda gajian 1 bulan 3 juta, ya entek 3 juta itu. Pres ya, ndak sisa. Ya. Umur 90 Anda akan mengalami kenaikan 2 kali lipat, artinya ya lebih. Umur 96 102 terpuruk. Nah, ini wis mendekati ajal. Ya kalau Anda sampai umur itu. Nah, inilah yang perlu Anda perhatikan. Ya. Dengan adanya siklus semacam ini ya, teman-teman Jumat Wage, ini saya berharap Anda ini lebih waspada. Bahwa jangan di dalam kehidupan kita itu pasti naik turun ya. Ya naik ya turun ya. Nah ketika Anda turun cepat-cepat naik ya. Ketika Anda naik pertahankan, jangan sampai turun. Nah, primbon itu kan banyak orang itu tidak melakukan itu. Banyak orang itu jaga no primbon. Bagaimana nasib saya? Bagaimana takdir saya? Tapi dia tidak melakukan sebuah perubahan. Dia tidak melakukan sebuah tindakan. Ya. Tidak melakukan sebuah tindakan, tidak melakukan sebuah perubahan. Yang terjadi apa? Hidupnya malah banyak masalah. Hidupnya malah banyak musibah. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, inilah yang harus Anda perhatikan. Ya. Paham ya? Teman-teman Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Itulah siklus rezeki. Ya. Silakan dicari sendiri ya. Anda ini berada di umur berapa? Atau saya bacakan lagi ya. Mulai umur 18 rezekinya 2. 24 rezekinya 2. 30 rezekinya 4. 36 ya rezekinya 1. 42 rezekinya 1. Nah, sebenarnya Anda fokus di sini ya. Fokus di umur 36 sampai dengan 42. 33 sampai 45. Kalau itu di total 12 tahun. Di antara itu ya, siklusnya 12 tahun. Jadi kebanyakan di situ ya, teman-teman Jumat Wage kebanyakan umurnya di situ ya. Coba tak lihat ya. Analisa ini yang paling banyak mana? Ya. Umur yang paling banyak. Nah, supaya Anda paham gitu ya. Nah, supaya Anda tahu lah ini. Umur 13 sampai 17 ya. Itu 1,7%. Wah, saya salut ya. Umur 13 sampai 17 melihat channel ini. Saya salut. Artinya apa? Anda sudah mempersiapkan diri ya. Umur 18 sampai dengan 24 itu ada 16%. 18 sampai dengan 24. Ini sebenarnya 12 sampai 18 sampai 24 ini belum ada masalah yang signifikan. Artinya rezekinya cukup ya. Tapi ya pas-pasan. Ya, pas-pasan ini dalam rangka masih merintis ya. Terus umur 30 ya. 30 ya, ini 25 ini ya. Di channel ini 25 sampai 34. Ini 27%. Ya. Jadi kebanyakan ya channel ini ya, teman-teman Jumat Wage itu kebanyakan di umur 25 ya. 25 sampai 34. Jadi masa-masa mulai masuk ke titik nol. Ya. 25 sih is oke gitu ya. Kita berada di posisi kejayaan. Tapi ketika memasuki ya 36, 34 ini ya. Ini sudah mulai masalah itu timbul. Ya, syukur kalau Anda ini sudah mempersiapkan. Umur 24 ya. 35 sampai 44. 24% ini juga banyak. Ini kondisi teman-teman Jumat Wage yang banyak masalah ya. 36 sampai dengan 44. Ya, yang ada di channel ini ya. 45 sampai dengan 54. 45 sampai dengan 54. Ini kondisi puncak ya. Ini 19%. Jumat Wage yang berada di kondisi puncak
19%. Terus 55 sampai dengan 64, nah itu 8%. 65 3%. 65 teman-teman ya, itu masih banyak yang melihat channel ini. Nah, itu adalah sebuah gambar bahwasanya teman-teman Jumat Wage ini harus bisa menyiapkan diri dengan situasi dan kondisi apapun. Ya. Katakanlah menurut Primbon ini ya, umur Anda katakanlah jelek gitu ya. Saat ini ya, tahun 2024 ini, pas bulan Maret ini Anda misalkan umur di 36. Wake masalah ya guys. Sudah hancur, ketimpa tangga dan sebagainya. Anda tidak perlu pesimis ini. Anda berpikir bagaimana supaya Anda ini bisa bangkit. Primbon itu dibuat untuk itu, bukan dibuat untuk membuat Anda nunggu gitu ya. Nunggu nasib Anda berdasarkan Primbon. Ini salah kaprahnya di situ. Terus juga komentar saudara ada namanya ini, puasa weton cuma 3 hari ya kurang ya. Jumat Wage jangan 3 hari ya, yang banyak. Terus juga menanggapi komentar saudara, Anda ada namanya juga ini, saya punya warung kantin sekolah, jualan saya yang dulunya rame tapi sekarang mulai sepi, apakah itu tanda-tanda rezeki saya ditipu orang, Pak? Dan di rumah saya sering banyak hewan masuk rumah seperti katak, kelelawar, bahkan burung yang sering masuk rumah itu. Bagaimana Pak? Apakah itu rezeki saya ditutup orang? Nah, Anda periksa. Satu yang belum Anda periksa, bagaimana ibadah Anda? Apakah ibadah Anda tambah melempem atau ibadah Anda sergap? Nah, jangan selalu kita itu menghubung-hubungkan ya, rezeki ditutup dengan orang, manakala kita tidak bisa mengidentifikasi gitu ya, penyebab-penyebab secara logika dulu ya. Jadi tetap pikiran kita ini harus main dulu gitu. Kita harus berlogika dulu. Baru ketika Anda berlogika sudah tidak ketemu ya, Anda periksa ibadah Anda. Nah, juga tanda-tanda ya, tanda-tanda sihir seperti hewan-hewan yang aneh masuk itu juga sebagai tanda juga ya. Tapi berpikirlah positif dulu ya, supaya apa? Supaya sihir yang ada di dalam tubuh Anda itu tidak semakin membabi buta. Saudara aksesoris wedding, Assalamualaikum Ustaz, saya wanita usia 35 tahun, weton Jumat Wage, rezeki lancar tapi sulit jodoh. Nah ini loh ya, akunnya aksesoris wedding, berarti dia itu mungkin pekerjaannya berhubungan dengan manten gitu ya. Tapi dia sulit jodoh ya. Apa yang harus dilakukan? Berpikir positif gitu ya. Jangan berpikir jodoh saya ini sulit gitu ya. Jangan berpikir jodoh saya sulit, berpikirlah positif. Kalau Anda belum dapat jodoh berarti ya memang belum. Anda perbanyak doa ya. Perbanyak doa, perbanyak zikir dan sebagainya. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah terus berpikir positif, terus berpindah positif. Ketika Anda mikir jodohmu tidak teko-teko, itu kan sama saja Anda mengakses energi negatif. Nah, ketika itu terus Anda lakukan, maka jodoh Anda tambah seret. Jodoh Anda tambah mampet, tambah tidak karu-karuan. Ya. Terus juga ini ya, saudara Icu, tahap dasar untuk belajar spiritual Jumat Wage gimana Ustadz? Elemen air kembar, mohon tata caranya loh. Spiritual itu ibadah loh teman-teman ya. Ngapain kita bingung-bingung ya. Jangan Anda ini terkotak-kotak gitu. Wow, Anda ini Jumat Wage harus gini. Enggak perlu dibikin repot. Kita itu ibadah kepada Tuhan itu enggak perlu dibikin repot. Saisomu gitu ya. Kalau Anda enggak bisa berdiri, ya sambil duduk. Enggak bisa duduk, ya sambil tidur. Enggak bisa tidur, ya dikubur. Seperti itu lah. Ya, artinya enggak perlu Anda ini terlalu banyak teoritis gitu ya. Tapi miskin pelaksanaan. Ya. Kalau misalkan Anda ya, Jumat Wage muslim gitu ya. Spiritualnya itu apa? Yo sholat itu spiritualnya. Ya. Spiritualnya sholat. Sholat yang sudah bisa Anda jaga, ditambahi dengan laku tirakat.
tambah wirid, tambah zikir, ya otomatis itu akan bangkit spiritual Anda. Yang dibutuhkan adalah konsistennya gitu ya, istiqomahnya gitu ya. Kalau Anda terjebak dengan obsesi hasil dari spiritual, bangkitnya spiritual, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan kebangkitan spiritual. Karena apa? Anda akan selalu menimbang ibadah Anda. Saya sudah tirakat ini. Loh, ini juga saya alami teman-teman ya. Saya bisa ngomong semacam ini tujuannya supaya teman-teman Jumat Wage itu ketika menjalani sebuah laku ya, spiritual itu bisa mendapatkan hasilnya dengan cepat gitu. Tidak seperti yang saya alami ya. Yang saya alami, saya kemerungsung dengan hasilnya. Lo poso ya, sampai 2,5 tahun itu kemerungsung dengan hasilnya. Tidak mendapatkan apa-apa. Tapi begitu saya lepaskan hasilnya, terus tidak mikir hasilnya, tapi saya nikmati proses dari laku tirakat itu, hasilnya ya berujul guys, metu kabeh. Apalagi nih, wal-wal kebaca, mohon bimbingannya untuk membuka mata batin. Loh, mata batin ketika Anda mengenal diri Anda, itu mata batin Anda otomatis terbuka. Ya, banyak orang ini berasumsi bahwasanya mata batin itu hanya melihat makhluk halus, melihat demit. Loh, teman-teman Jumat Wage, kalau Anda terbiasa ya, menggunakan dimensi batin Anda, ya, zikir, ya. Misalkan Anda zikir, itu kan menggunakan dimensi batin Anda. Dari dimensi pikiran kita membaca, misalkan ya, membaca subhanallah, subhanallah, itu kan dimensi pikiran toh. Tapi ketika itu Anda baca 1.000, 2.000, Anda akan masuk ke alam di batin. Kalau sudah masuk alam batin dan terbiasa di alam batin, maka Anda akan melihat dengan batin. Melihat semua energi yang ada di alam semesta, yang termasuk demit. Loh ya. Ini demit itu kan frekuensi energi, makhluk energi. Baru bisa Anda lihat manakala Anda menggunakan batin Anda. Kalau seseorang bisa melihat demit dengan mata telanjang, itu menandakan orang tersebut ketempelan. Artinya bukan penglihatan dia sendiri, tapi penglihatan makhluk halus yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Ismawati di Banyuwangi lagi hujan, wah cocok ini ya. Banyuwangi mangan rujak soto, waduh, enak. Banyuwangi mangan sambal tempong, iwak uteng, wah enak sekali ya. Banyuwangi kan banyak sungainya, ya. Sungai deras ya. Itu wakil iwak uteng ya. Nah, bercanda teman-teman ya. Soalnya saya pernah ya, kalau ke Banyuwangi itu biasanya mangan iwak uteng ya. Saya di Gendeng itu ya, ada warung masuk, LTH masuk, itu masuk, warungnya nyelempit ya, di rumah nyelempit, tapi sing tuku wantri ndak karu-karuan ya. Jadi ya cuma satu orang ini udah simpangan ini udah iso ya. Ketika masuk lorong itu ya gantian ya. Warungnya tapi menunya lengkap, sambal tembong Banyuwangi oke ya. Terus juga ini Ani Sutiani ya. Kenapa saya dari dulu sampai sekarang hidupnya cuma dimanfaatkan orang lain ya, terus untuk sekarang benar yang dikatakan cobaan silih berganti, badan saya sakit seperti tusuk-tusuk, apakah saya terkena sihir santet dan sebagainya. Wes ndak usah mikir ngono, nanti tambah wedi. Yang perlu Anda lakukan adalah poso, wes coba puasa ya, poso Nabi tahu ini kan wendeng ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Terus Anda atur pola makannya. Kurangi makanan yang mengandung daging. Nanti ketika Anda puasa, tubuh Anda lorok wabet. Kencang, ojo prei. Ya. Terus Anda juga tambah dengan zikir. Ya. Zikir perbanyak membaca ayat kursi. Membaca surat An-Nas. Ya. Misalkan ya, Anda baca surat An-Nas 1.000 kali. Isya 200, subuh 200, zuhur 200. Anda tirakati sambil poso. Kurangi makanan yang mengandung nyawa. Nah, nanti coba ya. Jalankan ya. Jalankan.
Atau pas Ramadan ini ya, tapi jangan niat ya Ramadan ya puasa Ramadan, tapi buka ya, buka dan sahurnya vegetarian. Nanti coba 1 bulan ya, Anda lihat reaksinya. Ini kan ntar lagi puasa ya, Anda bisa jalankan itu. Ya, ketika puasa ojo kemerungsung lah. Banyak sekarang ini ya puasa Ramadan ini, teman-teman Jumat Wage kemerungsung takjil. Takjil. Loh, aku loh teman-teman ya. Ini ndak sombong ya. Selama berapa tahun ya saya kerja di Surabaya. Itu mangan itu oleh kekean. Ya sepedaan itu ya. Kan wake tuh takjil lek mulai teko Surabaya mau ke Pasuruan. Dikei itu. Pinggir-pinggir jawalan itu waduh jauh wake. Ya, sampai tak kena anakku. Mandek cukup. Tapi ya gitu. Ya, ate mangan ini ndak perlu. Lah ya senengane anak ya. Ya di rumah ya semua cuma makan ya. Makan biasa. Nah itulah. Kan kita ndak bingung takjil. Buka bersama. Golek warung sing enak. Akhirnya apa? Wantri. Wis wantri, wis gak sembayang maghrib. Ya. Ditambah lagi selfie. Waduh wis. Buka bersama. Warung geprek. Warung ayam ya. Ayam cekikian. Warung bebek. Ya, melas misalnya. Adalah seperti itu. Nah inilah teman-teman ya. Jadi kalau Anda puasa ini kan ngepos noroso ya. Ketika Anda katakanlah sahur ya, atau ketika Anda buka ya itu yang sesederhana mungkin itu ya. Sesederhana mungkin. Ojo ya wes. Nabi itu kalau puasa makan buah kurma ya separuh buah kurma. Loh coba bayangkan itu. Lawang Anda makan apa buka puasa sak toples kurma yo entek gitu. Ya, belum dawete, belum koleke. Ya, belum gorengane. Aku mari traweh mau mangan maneh. Wah. Ora ono asile. Akhirnya yang terjadi apa? Coba Anda lihat ya. Pengeluaran di bulan puasa wis pokoke kena dititeni. Sopo sing pengeluaran harian ya, lebih banyak ketika di bulan puasa itu tandanya puasanya ndak akan berhasil. Loh iya. Nah, puasa kan apa ya mangan tuh. Mangan sampai sahur. Jaluk sing enak-enak. Loh, justru ketika kita puasa itu golek sing ndak enak. Ya. Tujuannya apa? Supaya ketika Anda menahan diri dari subuh sampai maghrib itu benar-benar bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Oh, aku poso ae mulai subuh sampai maghrib kuat nahan kok. Apa meneh iwak ingkung sak piringnya kok gak kuat nahan. Logikanya seperti itu, ya. Ya, teman. Saya seneng ya, lek poso itu delok wong ngekek-ngekeki lho di pinggir-pinggir embong. Seneng. Kapan saya berdoa kapan saya bisa seperti itu. Memberikan itu ya. Tapi ya nggak disoting gitu teman-teman ya. Sekarang ini kan musimnya gitu. Pemberian terus disoting. Jangan seperti itu. Terus memberikan ya ndang teh ndang alih gitu. Ya. Demikian saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Sudah panjang kali lebar. Ya. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.